Halo, saya Regita Putri Cahya. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Bambang Suteja, di sini saya akan mewawancarai beberapa audiens untuk mengetahui seberapa mengertinya mereka tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan bagaimana cara mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya. Halo Kak. Halo Kak. Halo Kak, Sebelumnya saya izin mewawancarai kakaknya. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Cahya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya saya mohon izin ke kakaknya untuk saya wawancarai untuk memenuhi tugas saya di kampus mengenai pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kakaknya boleh perkenalkan diri dulu. kenalkan nama saya Faulia dari Universitas Esa Unggul Kampus Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Dina Rahmanandita dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Perkenalkan nama aku Destiani Nur Salsabila. Aku mahasiswa dari Universitas Bakri. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengambil jurusan farmasi. Kalau boleh tahu, kakaknya ini sekarang lagi semester berapa dan sedang sibuk apa? Kebetulan saya sekarang lagi semester 5 dan Di semester 3. Sekarang masih semester 1. sedang sibuk mengajukan magang. Lagi sibuk sebagai mahasiswa ya, mahasiswa baru ya. Sibuknya cuman ini ngerjain tugas doang sih palingan, itu sama tipis-tipis lah ikut organisasi. Saya sih lagi sibuk praktik-praktik ya, biasalah anak farmasi. Menurut kakaknya sebelumnya tahu kan Pancasila itu apa? Tahu. Emang iya tahu. Nah, menurut kakak Pancasila ini sendiri tuh dari pandangan kakak tuh apa? Menurut pandangan saya Pancasila itu sebagai pedoman kehidupan bangsa Indonesia sih. Menurut aku Pancasila itu pedoman bangsa Indonesia. Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Kita tahu kan Pancasila sebagai dasar negara nih, dan sebagai pedoman hidup juga di kehidupan sehari-hari. Gimana caranya kakak mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut? Kan kakaknya ini nantinya akan berprofesi sebagai guru ya. Nah, gimana sih kakaknya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu sebagai di dalam profesi kakaknya nanti? Kalau kan nanti saya jadi guru sekolah dasar ya, yang paling penting apa ya, Pancasila kan ada 5 poin nih. Saya nggak sebutin semua, tapi contohnya yang di sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya ya tentang kita dan Tuhan gitu. Yang paling simpel aja, kita ngajarin anak untuk beribadah kepada keyakinannya masing-masing, dan ada juga kita ngasih tahu bagaimana tuh toleransi agar nggak berpecah belah, seperti sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kan kita harus bersatu, berarti kita harus menciptakan toleransi agar tidak terpecah-pecah, seperti itu. Cara saya mengaktualkan Pancasila sebagai apoteker itu bersikap adil kepada pasien. Contohnya itu kepada pasien umum dan pasien yang BPJS. Kan banyak zaman sekarang tuh yang membeda-bedakan gitu, kayak ngasih obatnya yang murah-murah, ada juga yang mahal-mahal ya Kak. Menurut aku ya di jurusan informatika ini kan nanti juga aku berprofesi kan sebagai seorang database ya. Nah, database itu palingan kita harus jujur juga kan dalam mengelola data. Itu masuk ke contoh sila kelimanya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berarti kita harus adil dan jujur dalam mengelola hal-hal data-data tersebut. Kalau di dalam kehidupan sehari-harinya kakak, apakah kakak udah mengaktualisasikan nilai tersebut di dalam kehidupannya? Sedang mencoba dan sudah sih. Sudah. Saya udah menerapkan nilai-nilai Pancasila
seperti yang beribadah, sila pertama, dan sikap adil. Dan kita manusia ya, kita nggak bisa sepenuhnya adil, tapi selalu mencoba untuk adil kepada semua orang, tidak membeda-bedakan. Contohnya seperti bertakwa ya kepada Tuhan, terus juga berteman tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan bangsa. Pancasila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa ya, jadi kita sila yang pertama itu sesuai dengan taat agama kita. Menurut saya di zaman sekarang itu kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menurut saya kalau di era yang sekarang, menurut saya kurang, karena Kalau menurut saya nggak semuanya pakai pedoman itu, Karena contoh di pertemanan saya, bahkan ya teman-teman saya tuh banyak yang kurang percaya akan adanya Tuhan gitu, dan kurang bersikap adil aja kepada masyarakat di sekitarnya juga. banyak orang yang selalu mengejar hal duniawi sampai melupakan fakta sila pertama, dan banyak juga pemerintah sekarang yang tidak adil kepada rakyatnya. yang seperti kita lihat, kalau boleh saya jujur sebenarnya ada juga yang enggak, karena kalau hal simpel aja nih, kalau kita sakit dan kita pakai BPJS, kita pasti nggak diberlakukan adil gitu oleh nakes, walaupun nggak semua, tapi ada oknum yang seperti itu. Jadi nggak semuanya masyarakat itu bersikap adil dan memakai pedoman itu. Kalau menurut saya yang pertama sih dari kesadaran diri sendiri dulu ya, karena mau kita ngingetin sebagaimanapun kalau nggak dari kesadaran diri sendiri itu tuh nggak bakal bisa. Jadi caranya ya dari kesadaran diri sendiri. Dan saya kan sebagai guru sekolah dasar nih nantinya, jadi saya pastinya akan menanamkan kepada siswa dan siswa saya nanti bagaimana caranya untuk adil dengan cara ya dengan hal kecil seperti kita tidak membeda-bedakan, yang ras ini, yang ras itu, kita harus bersikap adil, tidak boleh menjurus ke satu ras tertentu atau satu kelompok tertentu. Menurut saya sih lumayan susah ya Kak, kalau misalnya untuk cara-cara gimana masyarakat tuh menerapkan nilai Pancasila. Kan sudah juga disosialisasikan sama pemerintah ya buat kayak lebih aware ke Pancasila, maksudnya lebih menjadi pedoman gitu ya. Saya sih lebih ke kesadaran masing-masing aja sih Kak kalau gitu. Kalau menurut aku lebih diterapin lagi, lebih dimaknai lagi apa makna dari Pancasila tersebut ya. Terus contohnya itu yang kayak lebih sila pertama aja kan harusnya ketuhanan yang Maha Esa. Pasti banyak sekarang anak-anak zamannya sekarang yang bukan menyepelekan sih, pasti banyak anak-anak yang tidak begitu taat kepada agama. Jadi kayak seharusnya kalian lebih paham dan lebih taat dengan agama itu sendiri. Oke, terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya dalam wawancara kali ini. Semoga kakaknya juga dapat mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga magang kakaknya lancar dan juga cepat lulus. Jadi, dari wawancara yang telah saya lakukan, semua audiens mengerti apa itu Pancasila. Menurut mereka, Pancasila merupakan dasar negara dan juga pedoman bagi bangsa Indonesia. Tetapi, di zaman sekarang, masih banyak orang yang tidak menjadikan Pancasila pedoman di dalam hidupnya. Banyak penyelewengan dalam kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat menjadi masyarakat tidak taat pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini sendiri. Menurut audiens, hal-hal yang harus dilakukan agar Pancasila kembali menjadi pedoman adalah dengan memberikan sosialisasi kepada para masyarakat yang kurang pemahaman terhadap nilai Pancasila, mencontohkan nilai-nilai Pancasila mulai dari hal yang terkecil dan mudah untuk dilakukan. Selain itu, juga masyarakat dapat lebih memaknai bagaimana pentingnya nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, dan pemerintah dapat lebih peduli terhadap penerapan nilai Pancasila dan mengawasi perilaku penyelempeng yang dilakukan oleh masyarakat.